Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Mudir Tanfid Maha Tahfidz Al-Imam Asy-Syatibi Al-Ustadz Irham Maulana Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati guru kita dan pemateri pada sore hari ini Al-Ustadz Zahir Al-Minangkabawi Hafizahullah Ta'ala. Dan yang kami cintai dan kami banggakan seluruh sivitas serta tamu undangan yang telah hadir, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi 'afwihi tughfaru adh-dhunub was-sayyi'at wa bi lutfihi tatanazzalu al-barakat wal khairat. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa wa ala nabiyina al-Mujtaba Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk memenuhi undangan buka bersama dan nasihat yang diselenggarakan oleh Mahat Tahfidz Imam Syatibi, Mahat yang kita cintai bersama. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan
kepada Shadiqul Masduq, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para istri beliau dan para pengikut beliau sampai hari pembalasan. Ikhwan wal akhwat, a'azzakumullahu jami'an. Izinkan saya Al-Hikam Sabilur Rasyidin selaku moderator pada acara sore hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, dan alhamdulillah telah kita buka bersama-sama. Yang kedua ada sambutan dari Mudir Ustadz Irham Maulana. Yang ketiga nasihat yang akan disampaikan oleh Ustadz Zahir dengan tema belajar dari makanan yang kurang garam. Kemudian terakhir penutup. Perlu kami informasikan, setelah penutupan kemudian adzan maghrib, kita bisa menikmati takjil ya sebentar saja, lalu dilanjutkan dengan sholat berjamaah maghrib. Untuk ikhwan, sholat berjamaah tetap di aula besar ya, kemudian bisa melanjutkan sholat sunnah dan kemudian melanjutkan dengan acara ramah tamah, bisa menikmati hidangan yang telah disediakan oleh pesantren. Adapun akhwat tetap di aula kecil ya, sholat berjamaah di aula kecil, kemudian setelah itu menikmati makanan yang telah dihidangkan oleh pesantren. Maka tak berpanjang lebar, kami akan memanggil Ustadz Irham Maulana hafizahullah ta'ala untuk menyampaikan sebutannya. Falyatafadhal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada penyelenggara acara kita pada sore hari ini, yang kebetulan juga sedang sibuk-sibuknya rapat agenda akhir tahun, penyusunan rapat agenda-agenda tahun depan. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat kami Al-Ustadz Zahir yang menyempatkan waktunya untuk bisa berkunjung, hadir bersama kita untuk sama-sama kita mengkaji kebaikan insyaallah ta'ala. Dan seluruh sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, para senior yang kami hormati, yang kami banggakan, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, dan waktu luang untuk bisa mempergunakan semua itu dalam rangka kebaikan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi sahabat-sahabat kita yang qadarullah masih sakit pada kesempatan kali ini, atau yang belum bisa hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan bagi yang sakit dan memberikan kesempatan-kesempatan berikutnya untuk bisa kembali bergabung bersama kita dalam acara-acara yang kita rencanakan dan kita agendakan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan Sivitas Maharsya TV, tidak berpanjang lebar kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami di akhir dari acara program ini menyampaikan terima kasih banyak atas segala kerja keras yang dilakukan, kerja ikhlas yang diberikan oleh para Sivitas Maharsya TV, yang mana kita insya Allah di tanggal 28 akan libur bersama untuk mempersiapkan ibadah kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari terbaik di 10 akhir Ramadan,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk memaksimalkan ibadah di hari-hari tersebut. Lalu berikutnya insyaallah kita akan beridul fitri bersama. Kemudian beberapa hari berikutnya kita masih dalam periode libur, dan insyaallah setelah itu kita akan kembali masuk tepatnya di tanggal 24 Mei 2021 untuk melaksanakan kembali kegiatan kita bersama, wabil khusus persiapan berkaitan dengan ujian akhir para santri. Oleh sebab itu kami di momentum ini, di perkumpulan ini, sengaja kami mengundang bukan hanya Sivitas Ma'had Syatibi namun juga keluarga besar, yaitu kami berharap keluarga Bapak Ibu semuanya hadir pada kesempatan kali ini. Juga ingin menyampaikan permohonan maaf qadarullah pada tahun ini agenda family gathering kita belum bisa terlaksana. Dan ini juga menjadi salah satu tolak ukur bagaimana kita mau menyelenggarakan kegiatan family gathering, ya, yang nantinya besar harapan kita bisa kita laksanakan di tahun depan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Kami memiliki perencanaan family gathering itu sudah tahun lalu dan juga sudah termaktub tanggalnya, namun qadarullah Allah juga yang menentukan. Kita hanya bisa merencanakan dan belum bisa terlaksana pada tahun ini. Namun mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di tahun ajaran depan insyaallah taala. Oleh sebab itu, mungkin ini menjadi muqaddimah kami kumpulkan keluarga besar Syatibi untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini untuk saling mengenal di muqaddimah awal ini, agar kalau kita melaksanakan family gathering sudah akrab duluan, ya, mudah-mudahan. Maka cukup dari kami insyaallah taala sebagai kata sambutan untuk acara kita kali ini, dan kita simak bersama insyaallah pada kesempatan kali ini kajian yang disampaikan sahabat kami. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan pengaruh pada kehidupan kita, khususnya kebersamaan kita di Ma'had Syatibi ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan jazak kepada Mudir Tanfidh Ustaz Irham Maulana hafizahullah taala yang telah menyampaikan sambutan untuk kita semua. Langkah kepada acara berikutnya, yaitu nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Zahir Al-Minangkabawi hafizahullah taala dengan tema belajar dari makanan yang kurang garam. Kepada beliau, falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Asatidzah dan Ustadzat, kemudian juga semua keluarga besar dari Ma'had Imam Syatibi. Sejujurnya saya merasa bahagia karena inilah kali pertamanya kita atau saya dikumpulkan bersama
keluarga besar Imam Syatibi. Dan mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari yang berbahagia ini membawa keberkahan. Kita diikat dalam ukhuwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidzah dan ustadzat dan semuanya, sebagaimana yang telah dikabarkan, sore hari yang berbahagia ini saya diminta untuk memberikan tausiah atau nasihat, tadi kata MC-nya. Padahal sesungguhnya secara pribadi saya merasa belum pantas untuk memberikan nasihat kepada Dewan Asatidzah, kepada ustadzat, kepada kawan-kawan kami, karena di sini ada yang lebih berilmu, ada Ustadz Irham, ada Ustadz Khair, kemudian juga ada yang juga sudah lebih berumur dari kami, ada Pak Mun, ada yang lainnya yang tentunya sudah merasakan manis pahit kehidupan. Kan tetapi dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan dalam ketakwaan, maka pada sore hari yang berbahagia ini kita akan berbicara sebuah tema yang sebenarnya tema ini sudah kami tulis 5 tahun yang lalu, sehingga pada hari ini kita cuma baca cerita saja begitu, Ustaz. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan nasihat kembali kepada diri kami pribadi dan kepada kita semuanya yang hadir di tempat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan belajar dari makanan yang kurang garam. Ya, mungkin bila ada kesempatan, atau mungkin kita juga pernah atau sudah melakukannya, ketika kita pergi ke tempat makan yang di situ ada masakan yang lezat, restoran-restoran yang besar, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh orang-orang ketika mereka memuji makanan yang lezat-lezat tersebut. Atau mungkin kita, apa kiranya yang akan kita katakan ketika ada makanan yang menurut kita nikmat, lezat, apa yang kita katakan? Paling kita bisa mengatakan, dan sering kita mengatakan, luar biasa, nikmat sekali makanan ini. Dagingnya lembut, irisannya itu menarik, warnanya pun cantik, lezat, sempurna. Atau bahasa-bahasa, ucapan-ucapan yang semisal dan tidak jauh-jauh dari ucapan ini. Nyaris tidak ada orang yang mengatakan mantap sekali garam makanan ini. Ada nggak, Pak? Ada kira-kira, Ustaz? Mantap sekali garam makanan ini. Wah, ini garamnya mantap sekali. Atau kata-kata lain yang menunjukkan bahwa garam itu punya andil besar yang menjadikan makanan tersebut menjadi nikmat, menjadi lezat. Jarang kita temukan. Ya, kalau kita tadaburi ma'asyiral muslimin, ternyata memang begitulah nasib garam itu. Dia tersingkirkan oleh banyak hal. Dia tersingkirkan oleh daging, oleh ikan, oleh sayur, atau oleh bahan makanan yang lain. Dia terlupakan ketika dalam keadaan nikmat, dalam keadaan suka, dan baru teringat ketika sudah tiada. Ketika makanan itu kurang garamnya, maka kita akan mengatakan ini sepertinya ada yang kurang. Ini sepertinya tidak biasanya. Ini sepertinya kurang garamnya. Atau kita katakan, coba seandainya garam makanan ini ditambah sedikit, pasti jauh lebih nikmat. Betul begitu, Pak? Itu keadaan garam. Dia itu hanya teringatnya ketika sudah tiada.
Adapun ketika dalam keadaan nikmat, keadaan gembira, dia terlupakan begitu saja. Bapak Ibu Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami mau menceritakan sesuatu tentang sosok seseorang yang mirip-mirip dengan cerita garam kita ini. Dahulu di sekolah kami, di ma'had kami, ada seorang petugas kebersihan namanya Pak Muhid. Tugasnya adalah memastikan semua sampah itu bersih, mengumpulkan semua sampah di gedung-gedung sekolah semuanya. Dan qadarullah, kalau ma'had kami di sana gedungnya itu terpisah-pisah. Jadi kalau akhwat ada beberapa gedung, ikhwan juga ada beberapa gedung yang terpencar, dan ada sebagian yang memang berbaur dengan pemukiman masyarakat atau rumah-rumah penduduk. Jadi luas sekali. Nah, tugas Bapak ini mengumpulkan sampah dari semua gedung di ma'had. Kemudian beliau harus antarkan sampah itu ke tempat pembuangan, tempat pembakaran sampah yang mungkin jaraknya sekitar 200 atau 300 meter dari ma'had kami. Beliau ini sudah tua. Ketika itu 5 tahun yang lalu, sepertinya umur beliau itu sudah hampir mendekati 60 tahun. Tapi yang menarik dari beliau adalah beliau selalu terlihat bersemangat, selalu tersenyum dan menikmati pekerjaannya. Setiap kali kita berpapasan dengan beliau, beliau selalu tersenyum, beliau selalu sumringah dan sangat-sangat murah senyumnya. Kami berpikir, jika ada pembicaraan, jikalau ada pembicaraan tentang topik orang penting di sekolah, siapa orang penting di ma'had, maka kami memastikan bahwasanya beliau tidak akan pernah disebutkan. Kenapa? Karena kalah pamor dengan ketua yayasan, dengan mudir, dengan lajnah taklim, dengan kepala sekolah, dengan kesantrian, dengan dewan asatidzah dan yang lainnya. Tetapi suatu ketika beliau ini sakit, terbaring di tempat tidur di rumah kecilnya. Jangankan mengangkat sampah lagi, mengangkat tubuh kurusnya saja sulit. Dan sakit beliau ini menambah lemah tubuhnya yang memang sudah ringkih. Hampir 1 pekan beliau itu sakit. Sementara sampah bertumpuk-tumpuk dan berserakan di beberapa sudut ma'had. Keranjang sampah itu sudah tidak cukup lagi menampung. Ma'had jadi kumuh. Aroma busuk mulai keluar dan tercium oleh siapa saja yang lewat dekat tong-tong sampah. Bahkan di sebagian tong sampah yang digulingkan oleh kucing-kucing jalanan yang cari makan. Kucing-kucing jalanan cari makan, kemudian sampahnya tumpah. Maka di situ sudah terlihat belatung-belatungnya. Bergerak menjijikkan. Asrama itu menjadi tempat tinggal yang tidak nyaman karena aroma busuk yang menyengat sepanjang siang dan malam. Saat keadaan seperti itu, barulah orang-orang merasa kehilangan bapak tua tadi. Baru mulai ada yang bertanya, Pak Muhid kemana ya? Kok nggak kelihatan? Bagaimana ya keadaannya? Apa yang menimpa? Sakit apa beliau? Sudah berapa lama? Sekarang di mana? Padahal selama ini beliau tidak pernah disebut. Beliau terlupakan begitu saja. Dari 2 cerita ini, saya yakin semua yang hadir bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah itu.
Ternyata kehidupan kita sebagai manusia, terlebih kita sebagai seorang mukmin, itu benar saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Hal ini mengingatkan kita kepada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Wa syabbaka asabi'ahu. Kemudian Rasulullah menganyam jari jemari beliau, bahwasanya beliau mengisyaratkan begini, antara muslim, antara mukmin dengan mukmin yang lain begini, saling melengkapi, saling menguatkan dan saling menutupi. Masing-masing kita punya andil. Meski terkadang andilnya itu persis seperti garam atau Pak Muhid tadi. Masing-masing kita punya andil, meskipun terkadang persis seperti garam dan Pak Tua tadi yang baru dirasa ketika telah tiada. Karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak boleh merasa sombong. Begitu pula kita tidak boleh merasa minder. Karena setiap kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan yang ada pada kita hendaknya kita gunakan untuk menutupi kekurangan orang lain, bukan untuk menghina, merendahkan orang lain, bukan untuk mengejek, merendahkan jabatan atau pekerjaan seorang, tapi untuk menutupi kekurangan dirinya. Sebaliknya, kekurangan yang ada pada kita, kita berharap supaya dapat ditambal oleh kelebihan orang lain. Begitulah hakikat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Mukmin dengan mukmin yang lain saling menguatkan, saling menutupi. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang terlibat, orang-orang yang ikut serta berjuang di sebuah lembaga pendidikan Islam. Sedangkan kita tahu bahwasanya lembaga pendidikan Islam itu ibarat pasukan perang. Kita tahu bahwasanya jihad itu ada dua, sebagaimana kata para ulama. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kanal jihadu naw'ain. Jihad itu ada dua macam. Jihadun bil yadi wasinan. Yang pertama adalah jihad dengan menggunakan tangan dan senjata, berjuang, menumpahkan darah. Wa hadzal musyariku fihi katsir. Dan jihad jenis ini yang ikut serta itu banyak. Kita lihatlah ketika suatu negara, suatu daerah diserang oleh orang-orang kufar, maka semuanya akan ikut membela Islam. Yang solehnya, yang tidak solehnya, yang sering ke masjid, yang jarang ke masjid, kalau mereka merasa agama mereka diganggu, mereka akan keluar berjihad. Benar kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yang bergabung itu banyak. Wathani, sedangkan yang kedua, al-jihadu bil hujjati wal bayan, berjihad dengan hujjah dan penjelasan. Wahada jihadul khasah, ini jihad yang khusus. Wahada jihadul khasah min atba'i rusul, ini adalah jihadnya orang-orang khusus, yaitu pengikutnya para rasul. Wa huwa jihadul a'immah, dan inilah jihadnya para imam, para ulama. Wa huwa afdalul jihadain, dan ini adalah jihad yang lebih utama dari jihad sebelumnya. Kenapa? Li'idhami manfaatih, kata Imam Ibnul Qayyim, karena besarnya manfaatnya. Wa syiddati mu'natih, beratnya dan sulitnya perbekalannya. Wa kathrati a'daihi, dan banyaknya musuhnya. Oleh karena itu menuntut ilmu berarti lembaga yang menghasilkan para penuntut ilmu, yang menampung para penuntut ilmu, itu adalah ibarat pasukan perang. Lembaga pendidikan Islam itu ibarat sebuah pasukan perang.
orang-orang yang tergabung di dalamnya, apapun peranannya, apakah dia mudir, apakah dia dewan asatidah, apakah dia yang tukang masaknya, yang tukang sapunya, yang tukang jaganya, apapun andilnya di tempat itu, maka dia adalah mujahid. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan dan tugas masing-masing. Tetapi tujuan mereka sama, yaitu meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu Dewan Asatidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang jihad, dan kita harus menyadari bahwasanya menuntut ilmu dan menyelenggarakan pendidikan Islam adalah jihad di jalan Allah, dan bahkan lebih utama daripada jihad mengangkat senjata. Maka kita perlu berkaca kepada salafun salih. Kita perlu berkaca kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana semangat mereka berjihad, bagaimana bahwasanya kekurangan yang ada pada diri mereka itu tidak menghalangi mereka dari bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam berjuang. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Sebagian kita mungkin sudah pernah dengar nama ini. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi yang memiliki kekurangan. Beliau ketika masuk Islam itu sudah di usia senja. Beliau masuk Islam sudah tua. Ditambah lagi beliau adalah seorang yang pincang dan sangat parah kepincangannya. Namun, ma'asyiral muslimin, kekurangan beliau itu tidak menghalanginya dari keinginan untuk berjihad, untuk turut serta berjihad di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anaknya ketika tahu bapaknya ingin ikut perang, maka mereka pun sepakat untuk mencegat, untuk menahan bapaknya ini. Karena menurut mereka bapak mereka sudah tua, lagi pula bapak mereka itu adalah seorang yang pincang dan amat parah kepincangannya. Maka tentu beliau ini masuk kelompok orang-orang yang diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ikut berperang. Tetapi Amr bin Jamuh ketika dia tahu dia dihalang-halangi oleh anaknya, ia pun menjadi amat marah. Akhirnya dia langsung datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan anak-anaknya ini kepada beliau. Seraya ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna abna'i haula'i yuriduna an tahbisuni an hadzal khair." Wahai Nabi Allah, sesungguhnya anak-anakku mereka ingin melarangku dan menahanku untuk melakukan kebaikan ini. Wa hum yatadarra'una bi anni a'raj. Dan mereka beralasan bahwasanya aku tidak boleh ikut perang karena kakiku ini pincang. Wallahi, demi Allah. Dan ini kata yang seharusnya kalau bisa kita ingat kenang selalu. Ini kata yang sangat luar biasa. Ini disampaikan oleh Amr bin Jamuh. Beliau berkata, "Wallahi, ya Rasulullah, demi Allah, ini sesungguhnya aku la arju an ata'a bi arjati hadhihi al-jannah." Ya Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku berharap dapat menginjakkan surga dengan kakiku yang pincang ini. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Begini kehidupan para sahabat. Dengan kekurangan yang ada pada dirinya, dia tetap mengharapkan dapat masuk surga dengan meskipun memiliki kekurangan. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan hal ini, beliau pun bersabda kepada anak-anak Amr bin Jamuh, "Biarkan bapak kalian. Biarkan bapak kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syahadah kepadanya." Dan benar, Amr bin Jamuh syahid di peperangan Uhud radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dalam sebuah angkatan peperangan, pasukan perang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai posisi kita sebagai apa.
yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan kita masing-masing. Kita tidak perlu silau dengan posisi orang lain. Kita tidak perlu iri juga dengan posisi orang lain. Karena setiap kita punya jalan masing-masing. Dan ingat, tujuan kita surga. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Idza a'jabaka husnu amali imri'in." Jika seandainya engkau takjub dengan eloknya pekerjaan, dengan eloknya jabatan seseorang, amalan seorang, fakul, maka katakanlah, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-105, "I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Beramalah kalian, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan kalian, begitu juga Rasul dan orang-orang mukmin. Wala yastakhiffannaka ahadun. Dan jangan pernah engkau merasa kecil dengan seorang. Jangan engkau pernah merasa minder dengan mungkin peran andil yang engkau berikan terlihat kecil di mata manusia, terlihat remeh, terlihat rendah. Jangan pernah merasa demikian, karena kita punya jalan masing-masing. Kemudian kami pun akhirnya berpikir, mungkin Pak Muhid tadi, petugas kebersihan ma'had kami tadi, beliau terlihat bahagia, selalu tersenyum, menikmati pekerjaannya, meski pekerjaan dan sumbangsihnya itu terlihat kecil dan terkadang sering dilupakan oleh orang. Mungkin karena beliau ini mendapatkan surga melalui jalan itu. Beliau mungkin ingin masuk surga, meraih surga dengan jalan itu, dengan sampah-sampah yang beliau sapu, dengan sampah yang beliau kumpulkan, yang beliau masukkan ke gerobaknya, kemudian beliau dorong ke tempat pembuangannya. Mungkin dengan itu beliau berharap, inilah jalanku menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa aku berikan. Inilah yang bisa aku berikan kepada ma'had, yang bisa aku berikan kepada Islam untuk membantu lembaga pendidikan Islam. Saya hanya bisa memunguti sampah. Saya hanya bisa menyapu sampah, mendorongnya ke tempat pembuangan sampah. Ya mudah-mudahan dengan ini bisa mengantarkanku ke tempat yang lebih mulia di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setiap kali diucapkan kata jihad, maka setiap itu pula lah pikiran kita akan tertuju pada satu sosok dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang telah menjadi ikon dari jihad. Khalidnya menjadi lambang keberanian, kepahlawanan, kejayaan Islam. Pernahkah kita bertanya, kenapa Khalid bin Walid bisa menjadi orang yang selalu dikenang dalam jihad? Orang yang menjadi ikon dalam jihad. Apakah sebabnya karena kepiawaian beliau dalam mengatur strategi perang? Ataukah mungkin karena kekuatan beliau yang mampu berperang dengan sangat luar biasa, hingga beliau sampai-sampai mematahkan 9 pedang di perang Mu'tah itu? Atau mungkin karena kemenangan yang senantiasa menyertai beliau dalam setiap perperangan, baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam? Mungkin jawabannya, ma'asyiral muslimin, iya. Tetapi ada hal yang jauh lebih dari itu yang membuat Khalid dikenang sepanjang masa sampai hari kiamat nanti, yaitu keikhlasan beliau dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini dapat kita lihat pada peristiwa, salah satunya
pada peristiwa penggantian beliau yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beberapa saat, beberapa waktu sebelum terjadinya perang besar melawan Romawi yang kemudian hari dikenal dengan perang Yarmouk. Khalid dicopot dari jabatannya sebagai panglima tertinggi, kemudian diganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu tentu memiliki alasan tersendiri dan alasan yang tepat dalam masalah ini. Kata para ulama, sebab kenapa Umar mengganti Khalid dengan Abu Ubaidah, ada beberapa sebab, dan semuanya untuk kemaslahatan kaum muslimin, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan untuk kepentingan pribadi. Sebab yang pertama, kata para ulama, Umar ingin menjaga akidah kaum muslimin. Karena ketika itu banyak orang yang mengira bahwasanya kemenangan demi kemenangan yang diraih disebabkan oleh pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan ini adalah sebuah fitnah, sebuah kejelekan. Umar tidak ingin. Kenapa? Karena kemenangan itu sebetulnya semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Umar ingin mengingatkan bahwasanya perjuangan kita, kemenangan kita itu bukan karena Khalid, bukan karena sosoknya, bukan karena sosok manusia, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka digantilah oleh Umar dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian yang kedua, sebab kenapa Umar mengganti Khalid dengan Abu Ubaidah, kata para ulama, untuk menciptakan keseimbangan. Sebuah organisasi, apalagi pasukan perang, pemerintahan negara, itu butuh keseimbangan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, beliau adalah sahabat yang memiliki tabiat keras. Beliau keras, tegas, sedangkan Khalid sama. Sedangkan Khalid tidak jauh berbeda dengan Umar, dan bahkan keduanya masih punya hubungan keluarga, sepupu. Dan kita tahu bahwasanya di masa kecilnya Khalid dan Umar pernah bergulat. Khalid mematahkan kaki Umar. Umar dan Khalid sama-sama keras, makanya tidak cocok. Beliau akhirnya mengganti dengan Abu Ubaidah, yang mana Abu Ubaidah ini adalah orang yang lembut. Dengan begitu Umar dan Abu Ubaidah saling melengkapi. Umar keras sedangkan Abu Ubaidah lembut. Nah, begitu juga kenapa Khalid di zaman Abu Bakar tidak pernah menggantikan Khalid dengan siapapun. Karena memang cocok. Abu Bakar adalah orang yang lembut, Khalid keras, cocok. Maka ini ma'asyiral muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin dilakukan oleh Umar. Maka pelajaran bagi kita juga adalah bahwasanya kita di sebuah lembaga pendidikan, lembaga dakwah yang mana itu ibaratkan pasukan perang, maka butuh menciptakan keseimbangan ini juga. Ada figur-figur yang keras, tegas, suka marah-marah, suka membentak. Ada juga figur yang lembut, yang bisa meredam tangisan orang, yang bisa memberikan kebahagiaan setelah dimarahi oleh yang lain. Dengan begitulah akan tercipta keseimbangan. Kembali kita ke cerita Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ketika Khalid digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, Khalid tetap menjadi Khalid. Khalid tetaplah Khalid. Ia tidak berubah sedikit pun, baik ketika menjadi panglima ataupun ketika menjadi prajurit biasa. Ia tetap menjadi Khalid bin Walid yang bersemangat, bersungguh-sungguh, totalitas, mencurahkan segalanya dalam jihad fi sabilillah. Ia tidak peduli dimanapun dia ditempatkan. Kenapa? Karena dia berperang bukan untuk Abu Bakar, bukan pula untuk Umar, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ma'asyiral muslimin mengingatkan kita kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dipraktekkan betul oleh para sahabat sehingga mereka menjadi orang-orang yang sangat luar biasa, menjadi generasi yang terbaik.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar." Binasalah, celakalah hamba dinar. Ta'isa 'abdud dirham, celakalah hamba dirham. Ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah, celakalah hamba khamilah, celakalah hamba khamisah. Jenis dari sutra. In u'tiya radiya, ketika dia diberi dia ridha. Wa illam yu'ta sakhit, dan ketika dia tidak diberi dia menjadi marah, menjadi murka. Ta'isa wan ta'akas, wa idza syika falan taqash. Celakalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binasalah dan merugilah dia, dan jika dia tertusuk duri maka mudah-mudahan tidak terlepas darinya. Kemudian bagiannya ini yang menjadi syahidnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba li 'abdin, tuba li 'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah. Beruntunglah bagi seorang hamba yang dia mengambil tali kekang kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ash'atha ra'suhu mughbarratin qadamahu, yang mana rambutnya itu kusut, kakinya berdebu. In kana fil hirasati kana fil hirasah, ketika dia diminta dan ditugaskan untuk berada di hirasah, pasukan yang berada di garda terdepan, maka dia dengan sungguh-sungguh akan menjalaninya. Wa in kana fis saqah kana fis saqah, wa in ista'dzana lam yu'dzan lah, wa in syafa'a lam yusyaffa, lam yusyaffa. Dan ketika dia diperintahkan, ditugaskan berada di saqah, saqah itu adalah pasukan yang berada di garis belakang, tidak dikenal, tersembunyi, maka dia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan ketika dia minta izin, dia tidak akan diizinkan. Ketika dia memberikan syafaat-syafaatnya tidak diterima, tidak dianggap, karena dia tidak dikenal oleh orang-orang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, dan hadis ini terdapat juga di dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang mulia ini di bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunia, termasuk dari kesyirikan yaitu keinginan seorang dengan amal akhiratnya dia ingin dunia. Maka kata Syekh bin Baz, fayanbaghi lil mu'min an yulahidha hadzal amra al-'azim. Selayaknya bagi seorang mukmin untuk memperhatikan hal yang agung ini, hal yang besar ini. Wa an yakuna fi a'malihi kulliha mukhlishan lillahi, dan hendaknya ia dalam semua amalannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ba'idan 'anir riya'i was sum'ah, jauh dari sifat riya, jauh dari sifat sum'ah. Wa hadzal ladzi athna 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inilah orang yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad akhlasa lillah, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'a qalbahu 'ala Allah, dia telah mengumpulkan setiap relung hatinya ini untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk berjihad di jalannya. Walam tushghilhu dunya an ikhlasihi lillah, dan dunia tidak sedikit pun mengganggu keikhlasannya, dan keikhlasannya itu tidak dipalingkan sedikit pun oleh urusan-urusan dunia. Tuba li 'abdin akhidin bi'inani farasihi ash'atha ra'suhu mughbarratin qadamahu, yakni lam yatafarrag li tatyibir ra'si wa mashtihi wa nahwi dhalika. Kata Syekh bin Baz, orang ini rambutnya kusut, berdebu kedua kakinya, karena dia tidak punya waktu untuk memperindah rambutnya, untuk menyisir rambutnya. Bal mashghulun bil jihad, karena dia sibuk dengan jihad. Lihat, karena totalitasnya dia, sungguh-sungguhnya dia berjihad, sampai pun untuk menyisir rambutnya, membersihkan rambutnya dia tidak sempat.
Dia sibuk dengan amalan akhirat. Kemudian kata beliau, ash'atha ra'suhu mughbaratin qadamahu min sabrihi fil jihad. Rambutnya berdebu, kedua kakinya berdebu, rambutnya kusut. Itu karena sabarnya dia di dalam jihad. In kana fil hirasati kana fil hirasah, wa in kana fis saqah kana fis saqah. Yakni annahu rajulun jayyid. Ketika dia diperintahkan di hirasah, dia berada di hirasah, di depan. Ketika dia diperintahkan di belakang, dia di belakang. Maksudnya ini adalah seorang laki-laki yang jayyid, benar-benar baik. Idza kana fi mansibin dhabatahu. Ketika dia diberikan tugas, ketika dia diberikan jabatan tanggung jawab, maka dia akan melaksanakannya dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, dengan semangat. In kana fil hirasati dhabatal hirasah. Ketika dia diperintahkan berada di pasukan yang terdepan, maka dia dengan totalitas, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat akan berada di pasukan itu dan berjuang di situ. Wa in kana fi saqah, wa in kana fi saqati qaumihi tahmihim kana fi saqatihim. Dan ketika dia diperintahkan mungkin di pasukan belakang untuk menjaga pasukan dari belakang, maka dia totalitas di situ. Dia sungguh-sungguh di situ. Dia semangat, betul-betul semangat di situ. Yakni annahu mujahidun jayyidun nasyid. Dia adalah seorang mujahid yang jayyid dan nasyid, yang bersemangat, yang totalitas. Haitsu ju'ila thabata wal tazam. Ketika dia diberikan tugas, ketika dia diberikan jabatan, maka dia itu kokoh, dia itu iltizam. Maka pelajarannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat-sahabat kami, kemudian dewan asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha kembali untuk mengikhlaskan hati kita. Ini nasihat untuk saya pribadi dan mungkin untuk kita semuanya. Kita yang berada di lembaga ini sesungguhnya ibarat pasukan perang, yang mana kita punya andil masing-masing. Kita berjuang bersama. Mari kita ikhlaskan hati kita. Jadilah seperti Khalid bin Walid, yang tidak terpengaruh dengan kondisi apapun. Dimanapun kita ditempatkan, maka bersungguh-sungguhlah di situ. Khalid tetap menjadi Khalid, baik ketika dia jadi panglima maupun ketika menjadi prajurit biasa. Maka katakan pada diri kita, kamu harus menjadi dirimu sendiri dimanapun kamu berada. Baik kamu jadi mudir, jadi pengajar, jadi tukang masak, jadi tukang sapu, jadi apa saja di ma'had ini, maka jadilah kamu. Kenapa? Karena kamu berjuang bukan untuk orang, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berjuang dengan apa yang bisa kita mampu. Kemudian kita totalitas. Kalau seandainya memang kita mampunya di sini, kita totalitas di situ. Kita berjuang sungguh-sungguh di situ, kita kerahkan semua kemampuan kita di situ. Entah kita ditempatkan sebagai panglima atau hanya sebagai prajurit biasa, atau mungkin hanya sebagai garam yang mungkin andilnya itu baru terasa ketika telah tiada, atau mungkin seperti bapak tua tadi yang andilnya juga baru terasa ketika sudah tiada. Maka tetaplah berjuang, karena sesungguhnya kita berharap surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita hanya satu, mudah-mudahan dengan amal kita ini kita dapat menginjakkan tanah surga sebagaimana yang dikatakan oleh Amr bin Jamuh tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Ini sebenarnya adalah tulisan yang sudah lama, merupakan nasihat untuk diri kami pribadi. Karena memang kenyataannya berjuang di jalan Allah itu bukan hal yang mudah. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim di tempat yang lain, semakin sebuah amalan itu bermanfaat baik untuk orang yang mengerjakannya dan untuk orang lain, maka godaan syaitan, gangguan syaitan pada amal tersebut akan jauh lebih besar juga.
Orang mencari dunia saja diganggu oleh syaitan. Dibuat berpecah belah, dibuat bertengkar, dibuat membenci satu dengan yang lain. Apalagi kita yang berjuang di jalan Allah, yang berjihad fi sabilillah. Makanya syaitan akan lebih besar lagi, lebih maksimal lagi untuk mencerai-beraikan kita, untuk menebarkan kebencian di hati kita. Oleh karena itu, ini hal yang perlu kita pahami. Semoga tujuan kita di awal yaitu mencari surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan apa yang ada pada kita ini tercapai. Allah taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan janggal, kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan salawat sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah dengarkan bersama-sama, kita telah simak apa yang menjadi nasihat dari Ustaz Zahir. Ya, beliau tadi mengatakan dimanapun kita ditempatkan, apapun tugas kita, apapun jabatan kita, teruslah berjuang. Karena kita berjuang bukan untuk dilihat orang, kita berjuang bukan untuk atasan, kita berjuang untuk Allah dan agamanya. Ya, mungkin nasihat dari beliau bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan, karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Maka pada akhirnya saya selaku moderator pada acara sore ini pamit undur diri, dan apabila ada salah perkataan dan perbuatan mohon dimaafkan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.